Gedung Puskesmas DTPK Amatu 24 September 2021 di pagi hari ini segera kita mulai. Yang terhormat Bapak Bupati Mampis beserta Ibu, yang kami hormati Kapolres Mampis yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakapolres, yang kami hormati Bapak Perwira Penghubung Kodim 1707 Merauke DKP atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan, yang kami hormati Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mampis, yang kami hormati Danti Brimob, yang kami hormati Bapak Pastor, yang kami hormati Kepala Distrik Kaibar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Puskesmas Amatu, Bapak-bapak Kepala Kampung, serta Bapak Ibu hadirin undangan, warga masyarakat Kampung Amatu yang berbahagia. Selamat peresmian gedung baru Puskesmas DTPK Amatu. Izinkan Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini saya melaporkan beberapa hal terkait dengan acara hari ini. Gedung Puskesmas DTPK Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan Amatu adalah salah satu program pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, serta terstandar bagi seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia tanpa memandang daerah ini daerah terpencil atau daerah jauh dari pusat-pusat pemerintahan atau jauh dari kota. Tetapi dimaksudkan supaya sejauh apapun suatu wilayah negara Indonesia, masyarakat di wilayah itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara lain di wilayah lain Indonesia yang mungkin beruntung karena dekat dengan pusat pemerintahan di Jakarta atau di daerah-daerah yang lebih duluan maju. Kabupaten Mampis pada kesempatan tahun 2020 mendapat alokasi 2 puskesmas DTPK, yaitu yang pertama puskesmas DTPK Bade yang Pak Bupati pada bulan April lalu sudah berkenan meresmikan dan saat ini sudah operasional. Kemudian yang kedua puskesmas Amatu yang baru kesempatan hari ini Pak Bupati akan meresmikan. Pak Bupati yang saya hormati serta Bapak Ibu sekalian, pembangunan puskesmas ini kemarin seperti saya sampaikan tadi dalam rangka menyiapkan sarana pelayanan kesehatan yang terstandar. Mungkin kalau kita lihat dari sisi gedungnya ya mungkin belum semegah seperti di Jawa, tetapi sudah cukup besar, cukup standar, cukup bagus lah untuk standar di sini. Tetapi tetap perlu ditingkatkan. Nah, ini maksud sekali lagi supaya gedung ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Nah, gedung ini berasal dibangun dengan sumber dana alokasi khusus dari Kementerian Bidang Kesehatan pada tahun 2020. Kemudian sudah selesai dibangun pada sebenarnya tahun anggaran 2020, tetapi ada sedikit terlambat, ada finishing sampai dengan sekitar bulan Februari. Nah, gedung ini selain sarana sudah dilengkapi juga dengan prasarana lainnya sampai dengan peralatan kesehatan.
Jadi sudah sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2021, sedapat mungkin kami memenuhi standar-standar ini. Jadi pusat sekarang punya kebijakan membangun suatu sarana betul-betul standar lengkap. Harapannya dengan gedung yang sudah cukup besar, lengkap, sekarang tinggal dengan sarana sumber daya manusianya, orang-orang yang akan bekerja. Tetapi yang lebih penting dari itu, nanti pemanfaatan gedung yang sudah terbangun ini, kemudian sarana prasarana, peralatan yang sudah tersedia, serta tenaga-tenaga yang akan ditugaskan di sini, tentunya bisa berarti bermanfaat jika dimanfaatkan oleh warga masyarakat yang ada di tempat ini. Kemudian lebih dari itu juga, karena ini tempat ini menjadi salah satu terpilih pertama yang mendapat perhatian pemerintah daerah, Pak Bupati memutuskan kita tunjuk di sini. Harap dijaga karena daerah lain, distrik lain belum dapat kesempatan. Pada kesempatan ini sehubungan dengan sudah selesainya dan akan diresmikan, saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Pak Bupati atas petunjuk arahan, bimbingan kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan pembangunan di tempat ini. Yang kedua kepada Kementerian Kesehatan, lebih khusus Direktorat Fasilitas Kesehatan yang sudah bisa membantu memfasilitasi penyediaan anggaran, kemudian dengan konsultasi teknis. Yang berikut terkait dengan pihak konsultan perencana, kontraktor pelaksana, kemudian konsultan pengawas yang sudah sama-sama berproses sampai gedung ini bisa selesai. Karena itu umat terkasih, saudara dan saudari, semoga dengan peresmian dan pemberkatan gedung ini kita mohon berkat Tuhan agar semua yang menjalankan tugas misi perutusan di sini sungguh-sungguh dikuatkan oleh Allah untuk melayani masyarakat kita dengan hatinya untuk merevisi bangunan ini. Semoga semua yang ikut ambil bagian dalam karya mendapat kekuatan, kesembuhan dan keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selanjutnya kita masuk pada acara peresmian Puskesmas DTPTK Amasu, ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti. Dengan ditandai pemotongan pita ini, kami berharap bahwa seluruh penggunaan sarana ini akan dijaga dengan baik dan akan digunakan untuk kepentingan kemanusiaan di wilayah ini. Terima kasih untuk semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas rahmat, perlindungan, kasih sayang sehingga kita diberi kesehatan. Dalam suasana COVID, kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan yang baik. Harapan saya kita tetap bisa menjaga kesehatan, tapi juga selalu bersyukur pada Tuhan atas seluruh kehidupan yang diberikan untuk kita sampai hari ini. Acara ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, pada kesempatan ini pertama sekali saya minta mohon maaf untuk semua bahwa kami baru bisa melaksanakan proses peresmian di waktu sekarang karena ada beberapa kendala. Yang pertama mungkin tadi Pak Kepala Dinas sudah sampaikan, ada beberapa item kegiatan yang harus diperbaiki. Yang kedua, kebetulan pada saat kita harus melaksanakan proses peresmian, beberapa waktu saya dan keluarga kita terpapar COVID di Jogja. Setelah saya selesai penandatanganan kesepakatan dengan Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, setelah berjumpa dengan Bapak Menteri dan staf untuk minta anak-anak kami bisa dititip untuk jadi pegawai di kantor pertanahan. Terus saya disarankan untuk kalau masuk kerja di kantor pertanahan berarti harus sekolah di
sekolah tinggi pertanahan. Akhirnya saya disarankan untuk pergi tanda tangan kesepakatan di sana. Kebetulan sampai di sana, saya dan keluarga kita terpapar COVID dari sopir yang kita pakai di sana. Tapi puji Tuhan, kita diberi kesempatan masih bisa bertemu hari ini dalam suasana yang baik. Harap bahwa Bapak dan semua yang ada kumpul di sini, Mama, Doran semua akan memberikan pesan cerita baru untuk kehidupan di wilayah sini, supaya dari waktu ke waktu banyak orang yang jadi baik. Begitu. Selanjutnya, kenapa saya harus memilih tempat ini untuk kita bangun puskesmas dengan standar yang ini? Saya selama kerja politik, biasa dia masuk itu satu suara paling sedikit. Begitu. Dia masuk sini. Di kampung lain itu konco semua. Kalau dia masuk kita berteman, tapi belum bisa kata suara paling sedikit. Begitu. Supaya meyakinkan semua orang bahwa saya hadir untuk melayani kamu orang, maka saya putuskan kita taruh satu pertama di sini. Begitu. Kedua, supaya kita bikin pembanding bahwa pelayanan yang baik, yang benar itu harus seperti apa antara puskesmas yang ini dengan puskesmas yang lama. Gedungnya. Begitu. Terus sebagai rasa syukur dan terima kasih saya kepada saudara-saudara di Tisai, tahun depan saya bangun satu lagi yang macam begini dengan Danau Otsus. Tahun depan. Begitu. Selanjutnya untuk di Pasman dengan Mu, kita bangun pustu yang standarnya agak baik. Ada kemungkinan juga dari Danau Otsus. Begitu. Supaya paling perbatasan itu bisa baik, kita bawa ke dalam semuanya baik. Begitu. Kenapa saya harus berpikir untuk kesehatan? Karena harapan saya kita segera semua orang yang ada di wilayah kita, yang di daerah paling jauh, menurut saya sih sebenarnya tidak ada yang jauh. Hanya banyak pegawai kita selalu baru bilang Tisain saja harus bilang terlalu jauh. Apalagi bilang Pasman, dong bilang terlalu jauh. Tidak bisa. Semua dari awal sudah bilang terlalu. Akhirnya dong jadi keterlaluan untuk tidak mau kerja. Iya toh? Nah, jadi sebenarnya seluruh wilayah ini tidak ada yang jauh. Selama orang masih ada semangat dengan ketulusan. Begitu. Jadi Bapak Ibu, saya memilih tempat ini supaya kita mulai memperbaiki pelayanan. Jadi tidak ada lagi yang terlalu. Tahun ini kita bangun 3. Yang standar seperti begini juga kita bangun di Kotiak. Terus ada satu yang seperti di Bade kita bangun di Kepi, karena itu puskesmas tua. Dulu dari Belanda sampai dengan dia pun nama berubah-berubah jadi rumah sakit, kembali puskesmas jadi rumah sakit lagi, jadi puskesmas lagi. Sampai sekarang terakhir jadi puskesmas. Akhirnya kami harus bangun dia baru. Terus satu dari Otsus kita bangun di distrik Syahme. Tahun depan yang tadi saya sudah kasih tahu di desain. Jadi beberapa kualitas untuk Danau Otsus langsung kita fokus ke situ untuk tahun depan untuk di bidang kesehatan. Seperti begitu. Jadi saya harap bangunan yang seperti ini untuk puskesmas kita akan bangun di sana di desain satu juga. Begitu. Selanjutnya saya berharap kepada orang tua dan semua adik-adik, anak-anak, kamu tolong jaga barang ini dengan baik. Jangan sampai ada masalah kecil dari petugas atau salah paham, ribut kecil-kecil, kamu datang hantam dia ke kasir. Saya harap tidak boleh ya, bisa jelas ya. Sebagai tanda rasa cinta, rasa persaudaraan saya dan kamu orang sejak wilayah ini, kamu terima saya sebagai anak, sebagai saudara, sebagai adik, kakak, kita mau panggil selalu. Maka
puskesmas ini saya sudah minta izin di bawah kepala dinas. Nanti saya anak perempuan dia selesai dokter, saya kasih tugas dia di sini untuk layani kamar ganti saya. Berapa waktu lalu Bapak Kepala Dinas bilang, Pak Bupati tidak terlalu jauh untuk anak perempuan. Saya bilang tidak apa-apa, karena saya harus lihat orang di situ sebagai saudara yang nanti saya panas dan untuk melayani orang. Begitu. Ada banyak hal yang saya rasa sejak saya injak wilayah ini, ada begitu besar kasih sayang dari kami semua. Baik kakak dorang, orang tua dorang yang bertugas sebagai guru di sini bersama dengan anak-anaknya, sambungkan ke bapak mama dong semua yang sampai dengan sekarang kita baku terima hari ini. Dan saya berharap bahwa persaudaraan itu hanya ketika Tuhan panggil kita yang akan memutuskan hubungan itu. you.